Baiklah, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil tugas mata kuliah Fisika Terapan oleh dosen pembimbing Insinyur Kris Pembekau MT. Namun sebelum itu, perkenalkan, nama saya Jordan Rampi, nomor induk mahasiswa 22013042 dengan nomor absen 17. Kita masuk pada pembahasannya, yaitu momentum. Momentum fisika dalam kehidupan sehari-hari bisa dianalogikan lewat kendaraan yang menabrak sebuah benda. Contoh, mobil dan sepeda dengan kecepatan yang sama bertumbukan dengan pohon. Kerusakan mobil akan lebih besar daripada yang dialami sepeda, sebab massa mobil yang lebih besar daripada sepeda mengakibatkan geraknya sulit dihentikan. Fenomena momentum yang sama terjadi ketika ingin menghentikan kereta yang tengah bergerak. Butuh gaya yang besar untuk menghentikan kereta karena memiliki massa dan kecepatan yang besar. Momentum suatu benda juga dapat dipengaruhi arah pergerakannya. Momentum suatu benda dapat berubah apabila arah benda berubah, dan jika benda tersebut diperlambat atau dipercepat. Rumus momentum. Dari pemahaman di atas, momentum dalam fisika dihitung dengan rumus persamaan berikut ini. Dengan keterangan P adalah momentum dalam kilogram meter per detik, M adalah massa benda, sedangkan V adalah kecepatan benda. Hukum kekekalan momentum. Bunyi hukum kekekalan momentum adalah dalam peristiwa tumbukan sentral, momentum total sistem sesaat sebelum tumbukan sama dengan momentum total sistem sesaat setelah tumbukan. Dengan begitu, total momentum sistem pada benda sebelum terjadi tumbukan dan setelah tumbukan adalah sama. Maka rumus untuk hukum kekekalan momentum adalah sebagai berikut. Dengan keterangan M1 adalah massa benda pertama, M2 adalah massa benda kedua, F1 adalah kecepatan benda pertama, F2 adalah kecepatan benda kedua, F1 pangkat 1 adalah kecepatan benda pertama setelah tumbukan, sedangkan F2 pangkat 1 adalah kecepatan benda kedua setelah tumbukan. Hukum kekekalan momentum adalah fenomena setiap kali terjadi tumbukan atau tabrakan terjadi. Hal ini berlaku ketika tidak ada gaya eksternal yang berpengaruh pada sistem. Berikut adalah tumbukan dan impuls. Ketika terjadi tumbukan, gaya biasanya melonjak dari nol pada saat kontak menjadi nilai yang sangat besar dalam waktu yang sangat singkat, dan kemudian dengan drastis kembali ke nol lagi. Grafik besar gaya yang diberikan suatu benda pada yang lainnya pada saat tumbukan sebagai fungsi waktu kira-kira sama dengan yang ditunjukkan oleh kurva pada gambar. Selang waktu biasanya cukup nyata dan sangat singkat. Berikut adalah kedua ruas dikali dengan selang waktu. Impuls sama dengan perubahan momentum. Gaya rata-rata V yang bekerja selama selang waktu menghasilkan impuls yang sama dengan gaya yang sebenarnya. Demikianlah hasil tugas saya. Terima kasih.